Baik, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai contoh soal pada materi neraca massa dengan reaksi kimia. HCl direaksikan dengan aluminium untuk menghasilkan gas hidrogen dengan kondisi operasi yaitu 27 derajat Celcius dan tekanan 76 cmHg. Proses ini menghasilkan 20 liter gas hidrogen. Maka banyaknya logam aluminium di mana ArAl sama dengan 27. Banyaknya logam aluminium yang bereaksi adalah dari soal yang diketahui pertama suhunya 27 derajat Celcius, kemudian tekanannya 76 cmHg, kemudian massa produk hidrogen yaitu 20 liter. Yang ditanya massa aluminium bereaksi. Nah, ketika mengerjakan soal neraca massa seperti yang sudah dibilang sebelumnya, langkah pertama yang harus kalian ketahui adalah reaksinya. Kita hapus dulu, ini kan udah disetarakan, biar kita setarakan sama-sama. Nah, dari soal kita tahu HCl direaksikan dengan aluminium, berarti kata direaksikan ini menunjukkan bahwa yang bereaksi adalah HCl dengan aluminium. Berarti di sini kita tulis reaktannya HCl plus Al, menghasilkan gas hidrogen. Gas hidrogen, maka ini kita buat H2-nya di produknya. Dari mana datang AlCl3? Kenapa seperti ini? Karena di reaktan yang belum bereaksi itu cuma Al sama HCl. Karena hanya udah menjadi produk hidrogen, maka Al ini pastilah dia akan bereaksi dengan Cl. Kenapa jadi AlCl3? Karena ini sebenarnya udah dipelajari di kelas 10 kemarin. Di mana Al itu muatannya plus 3, kemudian Cl itu muatannya min 1. Maka kalau Al bertemu dengan Cl, maka akan menghasilkan senyawa yang namanya AlCl3 gitu. Nah, udah tahu kita reaksinya, langkah selanjutnya yaitu kita menyetarakan reaksi. Pertama, kita lihat hidrogennya. Di reaktan hidrogennya cuma 1, di produk hidrogennya 2. Maka supaya dia setara sama-sama 2, di reaktan kita tambahin 2. Nah, hidrogennya udah sama. Kemudian Cl, di reaktan dia cuma 2. Kenapa 2? Karena 2 ini ada koefisien di depannya kali 1. Berarti Cl di reaktan ada 2. Sementara di produk Cl-nya ada 3. Nah, 2 sama 3 supaya dia setara, maka yang 2 ini kita kalikan 3, yang 3 kita kalikan 2. Berarti 2 kali 3, 6. Maka di sini harus 6 HCl. Kemudian di sini 2 AlCl3. Nah, 2 kali 3, 6. Dan 6 kali 1 juga 6. Maka Cl-nya udah setara. Karena di reaktan jumlah hidrogennya bertambah menjadi 6, maka di produk juga harus kita tambah hidrogennya menjadi 3. 3 kali 2, 6. Maka hidrogen di reaktan dan di produk sudah setara. Selanjutnya, Al. Al di reaktan cuma 1, di produk 2. Maka di reaktan kita tambahin koefisiennya 2 biar sama-sama 2 jumlah Al-nya. Nah, udah setara reaksinya, langkah selanjutnya kita mencari mol hidrogen. Nah, untuk kasus seperti ini, di mana dia yang diketahui produknya itu dalam wujud gas, maka untuk mencari mol hidrogen, kita bisa menggunakan persamaan tetapan gas ideal, di mana PV sama dengan nRT. P itu tekanan, V itu volume, sama dengan N itu mol, terus R itu tetapan gas ideal, kali temperatur. Nah, supaya sama satuannya, maka satuan yang sudah diketahui itu akan kita ubah dulu menjadi satuan yang sesuai dengan yang kita inginkan. Pertama, suhunya. Suhunya akan kita ubah menjadi Kelvin. Nah, seperti yang kalian sudah pernah pelajari di konversi satuan, untuk mengubah Celcius menjadi Kelvin tinggal ditambah 273. 27 ditambah 273 dapat menghasilkan 300 derajat. Maka 27 derajat Celcius sama dengan 300 derajat Kelvin. Langkah selanjutnya, tekanan. Tekanan kita akan ubah satuannya supaya dia sama menjadi Newton per meter kuadrat.
Nah, 76 cmHg ini sama dengan 1 atm, di mana 1 atm itu sama dengan 1,01325 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Kenapa bisa seperti ini? Bisa kalian lihat di tabel konversi. Dibuka aja tabel konversinya, kenapa bisa dapat angka seperti ini. Kemudian untuk massa produk hidrogen itu 20 liter. Liter itu sama dengan desimeter kubik. Maka kita maunya meter kubik, maka kita ubah desimeter kubik menjadi meter kubik. Caranya karena dia naik satu tingkat, kemudian dia pangkat 3, maka ketika dia naik satu tingkat dari desimeter ke meter, maka dia dibagi 1000. Kalau dibagi 1000 itu kan sama dengan 20 per 10 pangkat 3. Maka supaya dia jadi kali, pangkatnya kita ubah menjadi min. Maka menghasilkan 20 kali 10 pangkat minus 3. Maka 20 desimeter kubik sama dengan 20 kali 10 pangkat minus 3 meter kubik. Nah, satuannya udah kita ubah. Langkah selanjutnya kita masukkan ke persamaan. Pertama kita, supaya kalian lebih paham, kita samakan dulu satuannya. Pertama, tetapan gas ideal. Tetapan gas ideal itu nilainya 8,31434 Joule per mol Kelvin. Di mana Joule per mol Kelvin itu apabila kita jabarkan, dia satuannya sama dengan kilogram meter kuadrat per second kuadrat kali mol Kelvin. Oke, ini dia Joule per mol Kelvin. Kemudian Newton per meter kuadrat, ini satuan tekanan. Kalau kita jabarkan dia menjadi kilogram per meter second kuadrat. Kemudian udah tahu kita satuan dari masing-masing persamaannya, masing-masing yang diketahuinya. Kemudian kita masukkan ke rumus. Rumusnya tadi kan PV sama dengan nRT. Maka kita kan mencari molnya. Molnya itu N. N sama dengan PV per RT. Nah, ini rumusnya. P-nya itu tekanan. Di sini tekanannya itu satuannya Newton per meter kuadrat. Tadi kita udah mencari kalau Newton per meter kuadrat itu sama dengan kilogram per meter second kuadrat. Masukkan ke sini. Kemudian volumenya udah kita cari tadi, volumenya dalam meter kubik. Masukkan. Terus R-nya, tetapan gas idealnya. Satuannya ini kilogram meter kuadrat per second kuadrat mol Kelvin. Kita masukkan ke sini. Kemudian suhunya itu Kelvin. Nah, seperti yang sudah pernah mungkin kalian pelajari di pelajaran matematika, kalau kita membagi pecahan, misalnya 1 per 2 dibagi dengan 2 per 1 per 2 dibagi dengan 1 per 2 misalnya. Maka dalam matematika, untuk mencari nilainya, maka bilangan yang kita bagi itu akan kita ubah, kita balikkan nilai penyebut dan pembilangnya. Kalau 1 per 2 kan sama. Coba 1 per 2 kita bagi dengan 1 per 4. Maka dalam matematika, kita untuk membaginya, nilai yang akan dibagi, berarti kalau di contoh tadi 1 per 4, kita balikkan nilai penyebut dengan pembilangnya. Berarti menjadi 4 per 1. Nah, kemudian baginya kita ubah menjadi kali. Maka dari nilai tadi berarti 1 per 2 dikali 4 per 1. Kita balikkan nilai pembilang dan penyebutnya. Maka di sini juga karena kita menggunakan pecahan. Pecahannya kayak gini. Ini juga pecahan. Dan juga dia dibagi. Maka langkah mudahnya supaya dia menjadi kali adalah kita balikkan nilai penyebut dan pembilang pada nilai yang dibagi. Maka di sini kilogram per meter second kuadrat tetap. Kemudian dikali meter pangkat 3 juga tetap. Kemudian dikali second kuadrat kali mol Kelvin per kilogram meter kuadrat. Maka kita balikkan nilai penyebut dan pembilangnya. Gitu juga dengan Kelvin. Kelvin kan dia sendiri tuh, nggak ada nilai penyebutnya. Maka dia nilai penyebutnya diganti menjadi 1. Maka Kelvinnya menjadi 1 per K. Nah, yang ini udah dapat. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita mencoret-coret.
Oke, pertama kita lihat meternya. Kan nilai seperti yang udah pernah Ibu ajarkan juga di kelas. Jadi kita tinggal mencoret-coret. Nah, meter kita coret. Kemudian yang di atasnya. Nah, nih, ini meter pangkat 3. Kemudian ini meter kuadrat. Meter pangkat 3 dibagi meter kali meter pangkat 2. Dah, itu habis. Kemudian, kita lanjutkan ke, balik nih. Kenapa nih? Oke, kita lanjutkan ke nilai second. Secondnya ini pangkat 2. Kita gantilah warnanya ya. Warna kuning. Nah, kita coret second pangkat 2. Lanjut, kilogram. Kilogram di atas 1, di bawah juga 1. Jadi dia habis. Nah, terakhir Kelvin. Kelvin ini 1. Nanti warnanya biar kita nggak pusing. Kenapa ya warna ungu? Oke, Kelvinnya juga udah habis. Kilogram kita coret dengan kilogram. Meter habis. Second kuadrat habis. Kelvin habis. Maka didapat satuan akhir untuk mol, untuk mol adalah mol gitu. Jadi langkah selanjutnya yang kalian lakukan hanyalah memasukkan angka. Jadi nggak perlu pusing lagi apakah ini satuannya udah betul atau belum. Gitu. Karena sudah kita cari sebelumnya di sini. Oke, tinggal masukkan nilainya ke dalam rumus. Pertama, nilai tekanan. Tekanan itu 1,01325 kali 10 pangkat 5. Ini dia. Volume 20 kali 10 pangkat minus 3. Ini dia. Terus, tetapannya 8,31434 dari nilai yang ini. Terus, suhunya 300. Supaya mudah, 300-nya kita jadi bilangan notasi ilmiah. Itu 300 sama dengan 3 kali 10 pangkat 2. Di sini juga kita buat 3 kali 10. Nah, ini 10 pangkat 2. Biar simpel aja. Nah, nilai ini, ingat pelajaran matematika, kalau bilangan berpangkat dikalikan itu nilai pangkatnya ditambah, kalau dibagi nilai pangkatnya dikurang. Maka di sini ada 3 bilangan berpangkat, ada 10 pangkat 5, 10 pangkat minus 3, dan 10 pangkat 2. Seperti yang udah dibilang tadi, kalau kali nilai pangkatnya ditambah, kalau bagi nilai pangkatnya dikurang. Maka dari nilai ini, pangkat yang pertama 5, ditambah negatif 3, dikurang 2. 5 ditambah negatif 2 itu 2. 2 dikurang 2 itu 0. Berarti nilai bilangan pangkatnya habis. Nah, selanjutnya bisa dicari nilai 1,01325 kali 20 dibagi 8,31434 dikali 3. Dapat nilainya 0,8125 mol. Kemudian langkah selanjutnya, udah kita tahu nih berapa mol hidrogennya. Kita selanjutnya bisa mencari jumlah Al yang bereaksi dengan membandingkan dengan koefisiennya. Koefisien Al dibanding dengan koefisien dari zat yang diketahui. Di sini zat yang diketahui nilai molnya adalah
hidrogen. Maka yang kita bandingkan adalah koefisien Al. Jadi kalau dia ditanya selalu koefisiennya tuh di atas. Misalnya seperti ini kita mencari nilai Al yang bereaksi, maka koefisien Al-nya yang di atas, seperti itu. Koefisien Al dibagi koefisien H2 dikali mol H2. Koefisien Al itu 2, dapatnya dari ini, reaksi. Kemudian koefisien H2 itu 3, nih dia, dari reaksi. Kali 0,8125. Dapatlah Al yang bereaksi itu sebanyak 0,8417 mol. Udah dapat jumlah Al yang bereaksi, langkah selanjutnya yaitu mencari massa Al. Massa Al sama dengan mol kali Ar. Molnya 0,8417, Ar-nya 27, dapat dari soal. Ini dia. Ar-nya diketahui di soal. Dapatlah nilainya 14,6259 gram. Maka jumlah Al yang bereaksi adalah 14,6259 gram.